Shalom. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitabnya, mari kita membaca firman Tuhan secara responsoria. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan: jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kita baca bersama. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya uraikan dan sampaikan firman Tuhan, ada baiknya, karena ada pepatah mengatakan tidak kenal, tidak sayang. Lalu saya perkenalkan diri saya, nama saya Pendeta Pitro Hutasoid, istri Tince Boru Panjaitan dengan 3 putri dianugerahkan Tuhan. Kami melayani sebagai pendeta resort di HKBP Panjang. Jadi masih dalam waktu yang singkat kami berada di Lampung ini. Belum sampai 1 tahun. Masih menjalani 10 bulan lah. Kami bersyukur kalau melalui PGI diizinkan dan melalui gembala sidang di tempat ini kita bisa berjumpa. Karena Tuhan kita Yesus Kristus untuk bersekutu memuliakan Dia. Demikian perkenalan kita, nanti bisa dilanjutkan lagi setelah ibadah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sering mendengar nama Daud. Bahkan kita sudah belajar menggali, mendalami tentang kehidupannya sebagai seorang yang dipilih Tuhan, mulai dari muda sampai kepada tua, dan apa yang diperbuat, dan akhirnya di dalam kehidupan dan kesimpulannya, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan, dan tidak pernah kulihat anak cucunya menjadi peminta-minta roti. Analisa yang dia buat itu mengungkapkan bahwa orang yang sudah berkenan kepada Allah dipelihara oleh Allah. Kita pun berkenan kepada Allah karena ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
dan dipelihara oleh Allah lewat firman-Nya dan lewat Roh Kudus yang termeterai di dalam kita, sehingga di dalam perjalanan hidup kita pun kita harus mengimani apa yang dilihat, dirasakan, dihidupi oleh Daud ini, bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan dan anaknya menjadi peminta-minta atau orang yang melarat. Karena apa? Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sebagai satu proses, setelah kita lahir ada endingnya, nanti kita akan tinggalkan dunia melalui kematian. Tapi di dalam proses ini sudah diberitahukan firman Tuhan, ada di tengah-tengah kita juga hadir satu pribadi yang lebih tinggi kuasanya daripada kita manusia, yang disebut itu diabolos, yaitu iblis yang suka melemparkan kata-kata hujat, yang selalu menipu manusia dan mengajari manusia untuk melakukan keinginannya, baik sampai tingkat tertinggi untuk menghanguskan, membinasakan manusia. Karena itu kita sudah melihat di dalam perjalanan kehidupan kita, kejahatan itu sepertinya menang terhadap kebenaran Tuhan. Tetapi di dalam realita dan ending dari segala sesuatu, tidak akan pernah menang kejahatan itu. Itulah sebabnya kita diajak firman Tuhan. Ketika kita melihat di sekeliling kita seolah-olah tidak ada lagi keadilan, tidak ada lagi kebenaran, dan orang bertindak sesuka hati, dan orang-orang yang benar yang beribadah kepada Allah terhimpit, dan kita yang berjuang di dalam iman seolah-olah berada dalam kesulitan. Dan kita juga melihat kejelekan, kejahatan, penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Tapi firman Tuhan mengingatkan bagaimana orang percaya, bagaimana orang yang sudah di dalam Kristus Yesus, bagaimana orang yang menjadi anak-anak Allah yang memiliki pengharapan akan surga yang kekal selama hidup di dunia. Kita dipanggil firman ini saat ini, jangan marah melihat mereka. Jangan marah melihat orang yang berhasil dalam hidupnya dengan melakukan kejahatan. Untuk menjadi kaya di bumi, yang paling mudah dilakukan orang adalah menghancurkan hidup orang lain dengan menjual narkoba, dengan menjual manusia, dan juga menghancurkan tatanan kehidupan yang ada. Jangan marah terhadap mereka kalau kita lihat mereka sukses dengan mengadakan tipu daya. Itu dikatakan berhentilah marah. Mengapa? Kalau kita terus di dalam amarah, yang menjadi datang di dalam kehidupan kita adalah kejahatan dan panas hati. Dan itu yang diinginkan oleh si iblis, supaya orang benar menjadi tidak ada bedanya dengan orang-orang yang dikuasai oleh si iblis. Sehingga kita diajak oleh firman Tuhan, lihat saja endingnya. Memang Asaf pernah mengungkapkan, lebih baik aku memilih hidup bersama Tuhan. Kalau saya mau menyangkali iman saya karena aku lihat orang fasik memang lebih berhasil, tapi kalau aku melakukan seperti yang mereka lakukan, untuk apa? Bagaimana aku terhadap generasiku? Bagaimana aku terhadap Allahku? Tapi saya pilih lebih baik menonton. Akhirnya dia lihat rupanya orang fasik itu tidak bertahan dan mudah jatuh dan tergeletak. Dan itu yang kita catat di dalam firman Tuhan yang kita baca,
bahwa orang jahat akan dilenyapkan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kalau orang di dalam dosa, walaupun dia berhasil menurut ukuran dunia, tapi dia berada di dalam kutuk murka Tuhan, pastilah hilang sejahtera dari hidupnya. Pastilah akhirnya pekerjaan keberhasilannya itu endingnya upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya kita tidak disuruh Tuhan untuk kaya menurut dunia, tapi kita harus kaya menurut Tuhan, supaya kekayaan kita menurut Tuhan menjadi upah kelak yang akan mengikuti kita setelah meninggalkan dunia, dan di hadiratnya kita diberi mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, mahkota abadi. Tapi kalau orang fasik, dicatat dia akan binasa, dia akan layu seperti rumput dan tidak akan pernah bertahan. Karena itulah firman Tuhan ini mengajak kita, bagaimana orang benar bertindak saat orang yang fasik melakukan kejahatan. Kita disuruh berdiam diri, berdoa, beribadah, mengizinkan Allah bertindak, sehingga segala sesuatu akan kita tonton. Kuasa Tuhan nyata memelihara kita, dan Allah adil menyatakan kasih dan juga hukumnya, sehingga orang yang tidak mau berubah dia akan dibinasakan. Karena kutuk itu adalah milik orang fasik, tapi berkat itu adalah milik kita. Namun persoalannya, bagaimana kalau kita sempat marah? Alkitab mencatat ada 5 hal kalau anak-anak Tuhan sempat marah. Dicatat itu di dalam kitab Efesus, boleh marah, tapi kalau marah jangan berbuat dosa. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Marah tidak berbuat dosa. Aku lo marah samamu tapi tidak berbuat dosa. Boleh marah, tapi marah yang tidak berbuat dosa kira-kira gimana? Berarti mendidik. Ketika kita memarahi seseorang karena salah, harus memberi jalan keluar. Ini lo yang benar, begini yang harus kau lakukan sehingga menjadi baik. Akhirnya Tuhan senang, kau pun akan rasakan hasilnya yang lebih baik bagimu dan orang lain. Yang kedua dicatat, kalau sempat anak-anak Tuhan marah, jangan sampai matahari terbenam. Berarti kalau sampai matahari terbenam, dia di tempat tidurnya tetap marah, akhirnya bisa datang si iblis dan memberikan perencanaan-perencanaan yang jahat baginya. Itulah sebabnya orang yang melakukan pembunuhan tidak gampang. Itu dibuahi dosa itu, karena dia tidak mampu mengampuni, tidak mampu memutuskan amarahnya sebelum matahari terbenam. Yang rugi dirinya. Karena itu dikatakan boleh marah. Suami istri mana tahu marah di rumah, ya. Sudah pas jam 6 sore duduk aja makan sama, ngobrol. Jangan sampai malamnya tidur pun belakang membelakangi atau tidak saut menyaut. Yang rugi siapa? Sebenarnya kita. Hati masing-masing sebenarnya tidak menginginkan, tapi karena tidak hidup di dalam ketundukan terhadap otoritas firman Allah, dia pertahankan yang salah, akhirnya membuat gersang hidupnya, hilang damai dari kehidupannya. Tapi yang terbaik adalah memulihkan, berkomunikasi, dan saling memaafkan. Biasanya kalau bapak salah, agak gengsi memang minta maaf sama istri. Tapi istri harus tahu kalau suami itu minta maaf walaupun tidak ngomong. Dengan cara apa? Kalau suaminya sudah dekat kepada dia dan mau memulai berbicara, sebenarnya itu sudah meminta maaf. Jadi jangan lagi istri bilang,
diam terus, langsung disambut, oh minum kopi ya Pak. Nah kalau itu baru cair lagi suasananya. Sudah datang suami ke sampingnya, dia tetap diam, akhirnya kesal. Itulah sebabnya banyak suami-suami tidak betah di rumah. Akhirnya lari dia ke warung, di sana dia ngobrol dengan teman-temannya. Di sana banyak yang dibicarakan. Bisa di situ berbicara, kalau orang Batak horas katanya. Apa yang dihoraskan nggak tahu, tapi bicaralah semua di situ. Pulang lagi ketemu dengan istri, kalau tidak diterima dengan senyum, dia akhirnya memiliki kekesalan. Karena itu katakan kalau anak-anak Tuhan, oke lah, marah itu bisa, tapi tidak harus menjadi dendam. Jangan matahari terbenam. Tapi kalau dikatakan marah terhadap orang pasti akhirnya dia menjadi merancang kejahatan, itu nggak benar. Itu bukan tipe anak Tuhan. Justru kita mendoakan mereka supaya doa Yesus terwujud. Masih banyak orang di luar dari kumpulan kita yang dipersatukan oleh darah Kristus harus masuk untuk bertambah bilangan orang percaya. Itu Yohanes 17 ayat 20 itu. Melalui apa mereka bertambah? Lewat kesaksian kita, lewat firman yang kita sampaikan. Akhirnya mereka menjadi menerima Yesus dan bersekutu dengan kita. Sehingga kita yang sudah berkualitas di dalam iman akan juga menambah kuantitasnya. Yang ketiga, kalau marah anak-anak Tuhan justru dikatakan jangan beri kesempatan kepada siapa? Kepada iblis. Kalau sudah masuk kesempatan kepada iblis, karena iblis itu dari mulanya dia adalah pembunuh, tidak hidup dalam kebenaran, dia pendusta, maka semua akan diputar balikkan fakta, maka akan lebih parah lagi. Karena itu anak Tuhan harus mengingat itu. Kalau aku marah, tidak boleh ada kesempatan bagi si iblis. Berarti kita harus selalu tunduk kepada firman yang telah kita dengar. Yang keempat, kalau dikatakan sempat anak-anak Tuhan marah, belajarlah kita jangan keluar kata-kata kotor. Saya belajar waktu kecil, ketika orang tua saya kalau marah, kadang senang dia mengungkapkan nama-nama kebun binatang itu. Mungkin karena kesalnya dia disebut satu nama-nama kebun binatang. Saya berpikir setelah berubah, wah ciloko juga seandainya mama saya marah, kau ini. Akhirnya saya bilang, mama induknya. Wah, kalau saya dibilang saya B1, B2, karena itu sering dimakan orang Batak, ya kan? Dan suka dia ngomong itu. Kalau sampai saya bilang, mama induknya, kan kesal dia kan jadinya. Karena itu kalau marah jangan disebut kata-kata kotor atau menyamakan manusia itu dengan yang lebih rendah dari dia. Karena itu menghilangkan jati diri. Tapi kita disuruh harus mengembalikan jati diri manusia dengan apa? Memperkenalkan Yesus kepada dia. Karena hanya di dalam Yesuslah orang bisa dihidupkan rohnya, bisa dimeteraikan Roh Kudus di dalam dia, dan dia menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya, sehingga dia menjadi gambar dan rupa Allah, sehingga dia menjadi orang-orang yang menerima kemuliaan dan hidup yang pasti di dalam kekekalan. Karena itu dikatakan yang terakhir, kalau marah anak-anak Tuhan, karena kita kan sudah didiami Roh Kudus, jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Karena sunedesis kita itu berbicara. Semua kita kalau salah kita tahu. Kalau sudah anak Tuhan, dia ingatkan. Hanya karena kita kadang mempertahankan keakuan kita, sehingga menjadi terjadi perpecahan. Tapi ketika kita menundukkan diri terhadap suara roh dan firman Allah, tindakan kita salah kepada orang lain itu diingatkan. Itu akan memulihkan. Tapi kalau kita lawan terus suara itu sampai kita mematikan, memadamkan, itu enggak benar. Itulah sebabnya anak Tuhan bertindak benar. Kalau anak Tuhan bertindak benar, tidak sama dengan tindakan orang-orang fasik.
Anak Tuhan itu menjadi bertindak di dalam pengetahuan dan pengenalan. Aku kenal siapa yang aku percayai. Karena aku kenal siapa yang aku percayai, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka aku menjadi memilih Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Maka pastilah tindakanku tidak sama lagi dengan orang fasik. Maka kalau dia tetap bertindak fasik dan dia berhasil dengan kefasikannya, tugas saya apa? Supaya dia mengenal Yesus, supaya kekayaan yang dia peroleh dengan kefasikan yang dia lakukan itu jangan dipakai untuk menindas orang benar, tapi supaya dia akhirnya bertemu bahwa tujuan hidupnya bukan kekayaannya itu, bukan apa yang dimiliki itu, bukan dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara dan sarana dan alat, dan paling lama kita tinggal, kalau Tuhan beri, 70-80 tahun. Kalau Joshua 110 tahun. Kita bersyukur kalau diberi umur yang panjang, tapi bukan untuk dunia, tapi untuk kekekalan. Tapi selama hidup di dunia kita harus menjadi pemberi warna. Bagaimana akhirnya orang fasik bisa dikontrol oleh orang-orang benar supaya tidak melakukan kefasikan, supaya kekayaan yang diperoleh dengan tipu muslihat itu yang semu itu tidak dipakai menjadi kejahatan, dan memberitahukan bahwa itu semu. Sebanyak apapun harta orang, kalau tidak di dalam Kristus, itu tidak akan memberi damai baginya. Bapak Ibu, bisa kita mungkin membeli tempat tidur yang begitu mahal, tapi tempat tidur yang mahal itu tidak akan bisa memberi kepada kita tidur yang nyaman. Tapi kalau Yesus bersama dengan kita, beralaskan koran pun, dimanapun kita, kalau sudah saat tidur, tidur nyenyak. Bahkan di atas kuburan pun, kalau Tuhan katakan pas saat kita capek ngantuk, tidur nyenyak juga. Ada enggak di tengah-tengah jemaat yang tidak bisa tidur? Ada. Tapi kalau di dalam gereja bisa tidur? Ada enggak? Saya masih bersyukur kalau di rumah tidak bisa tidur, datang ke gereja bisa tidur. Syukur, masih syukur. Karena apa? Karena dia masih mau datang. Tapi setelah pulang, yang tidak tidur coba melayani supaya dia hidup di dalam Yesus. Karena memang paling enak tertidur di bait Allah, supaya tidak sampai pesan Injil. Kalau sampai pesan Injil, dia jadi dewasa, dia menjadi lawan dari kuasa kegelapan, mengurangi penghuni neraka dan bertambah penghuni surga. Karena itu kita semua yang hadir di sini, saya percaya saat kita hadir di bait Allah, maka kita akan menemukan arti yang sesungguhnya, bahwa kita hadir untuk berjumpa dengan Allahku yang setia kepadaku. Kesetiaannya itulah yang harus aku ikuti, dan di dalam Dialah aku berpengharapan bahwa Dia akan memelihara hidupku, dan apa yang kurindukan, diinginkan hatiku di dalam Kristus, dicatat di sana, Dia akan memberikan, karena itu sesuai dengan kehendaknya. Karena itu alasan saya untuk tidak bergembira di hadapan Allah tidak ada. Apalagi karena aku telah diangkat, diadopsi menjadi anak-anaknya. Berarti anak-anak Tuhan bagaimana berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh kefasikan ini. Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Dia. Jangan lari dari semua tantangan yang kita hadapi, tapi cobalah melihat tantangan itu jadi peluang, dan katakanlah semua persoalan hidup kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Kita harus berkata persoalan yang kita hadapi itu adalah biasa. Tapi saat kita mengatakan hal itu luar biasa, kita akan putus asa.
Dan kita mungkin akan menjadi melakukan jalan yang sesat atau tindakan orang fasik. Tapi kalau kita mengatakan semua yang kuhadapi ini biasa, menentukan hidupku untuk berbahagia kalau tahan uji. Yang tidak berbahagia tidak tahan uji. Tapi kalau kuhadapi semua kenyataan ini, aku tahan uji. Bukan hanya di bumi ini aku berbahagia, di hadapan Tuhan aku akan mendapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itulah dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan, itu dialami oleh Daud ketika dia dimusuhi, baik Saul, baik orang Filistin, terutama ketika menghadapi Goliat. Bukan berarti berdiam diri itu menjadi terus di kamar dan tidak berkarya. Oh tidak, kata berdiam diri, homo laborans, bertindak di dalam naungan Allah, bertindak atas nama Allah. Berdiam diri di hadapan Allah berarti berkarya bersama Allah. Kalau kita libatkan Allah terus di dalam semua karya kita, maka itu akan membuat kita bergairah hidup. Tidak ada anak-anak Tuhan yang mengalami depresi. Tidak ada anak-anak Tuhan yang putus asa. Tidak ada anak-anak Tuhan yang mundur melakukan kebaikan. Karena apa? Tuhan yang memampukan dia untuk pekerjaan itu. Karena itu saya percaya, jemaat yang terkasih, melalui pergumulan PG, ya jangan kita tiru orang fasik, tapi jangan setujui tindakan orang fasik. Tapi kita yang benar harus menyuarakan suara nabiah. Saya ketika lewat dari depan gereja ini, dan ada satu lagi gereja di sebelah sana dekat kantor Kapolda, saya terkagum-kagum. Gereja Tritunggal, mantap. Baru saya lihat gereja Kristus. Wah, ini Alkitabiah semua, luar biasa. Saya bertanya, kenapa bisa setegak gini cepat di sini gereja? Rupanya tadi saya tanya Bapak Penatua kita, ini umur gereja sudah 67 ya Pak ya, hebat. Itu anugerah Tuhan. Karena satu bait Allah berdiri bukan karena keinginan manusia, tapi karena keinginan Allah, dan Allah mau di situ namanya disuarakan dan ditinggikan supaya orang-orang di sana diberkati, orang-orang di sana dipelihara, generasinya menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi pemimpin-pemimpin yang berguna bagi kemuliaan Allah, dan akhirnya banyak orang mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu kita bersyukur bagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya melihat tentu sudah ada di sini di atas 70 tahun ya. Sudah ada di atas 70 tahun. Coba Pak, sudah ada? Wah, haleluya. Puji Tuhan. Banyak benar. Ya. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah di atas 70 tahun kebanggaannya apa Bu? Kebanggaannya. Kalau menurut Mazmur 90, kebanggaannya penderitaan dan kesukaran. Karena apa? Semua sudah menurun, fisik, bahkan juga mata kita melihat Alkitab tidak begitu jelas lagi. Untuk makan makanan yang keras gak bisa lagi karena sudah diganti semua. Kalau bahasa Batak yang lembut itu simangalo, tapi bahasa Indonesia nggak tahu yang lembutnya gigi ya. Semua sudah menurun, tapi saya lihat Ibu sudah memberikan contoh. Saya bersyukur, terima kasih ya Bu ya. Sehingga semua orang menjadi seperti Ibu, diberi iman, semakin tua butuh persekutuan, semakin tua butuh firman Tuhan, semakin tua mencintai kerajaan Allah. Kalau seperti ini semua orang Kristen, tentu kita akan lebih maju lagi, kita akan lebih bersemangat lagi.
Karena itu orang yang tua jangan lupa kebanggaannya apa? Anak cucunya. Kumpul sekali-sekali anak cucu, beritahukan iman percayanya, Bu. Anak-anakku, cucuku, aku bangga punya kalian semua. Cepat atau lambat saya akan ketemu dengan Yesus di surga. Tapi aku tidak mau tinggalkan kamu menjadi orang fasik dan berakhir di neraka. Aku mau kamu semua mengenal Yesus Tuhanku. Aku bahagia di surga, kau pun bahagia di bumi. Karena itu, ayo sama-sama dengan saya dengar firman Tuhan ke gereja. Amin. Ajak ya Pung ya, bahasa Batak opung ya. Kalau kita ajak anak-anak kita, dia akhirnya apa? dia akan cinta sama kita. Dia akan semakin menghormati kita. Dia akan merasakan bahwa nenekku lah yang memperkenalkan Yesus bagiku. Dialah yang menuntun aku dengan kasih dan sabar. Sama seperti Lois, Eunike dan Timoteus mengenal firman Allah dan menjadi berkat di jemaat Efesus. Karena neneknya tidak pernah pasif, karena mamanya tidak pernah pasif, tapi mereka aktif memperkenalkan Alkitab firman Tuhan yang berguna untuk mengajar, mendidik, memberi hikmat, menegur dan memperbaiki dan menuntun orang kepada keselamatan. Karena itulah semua kita yang diberi Tuhan panjang umur, jangan berkata aku tidak mampu lagi sehingga tidak datang ke bait Allah. Justru yang sudah tua harus lebih tinggal di bait Allah, mensyukuri semua hidupnya karena dia tahu akan tinggalkan untuk menerima hidup yang terbaik di dalam kekekalan. Karena itulah berubah pola pikir kita. Tidak perlu lagi melihat orang fasik yang hidupnya hanya sementara dan akan lenyap dan berakhir kepada kebinasaan. Tapi sekarang kita yang benar melihat hidup kita yang bernilai dan akan selama-lamanya menjadi hidup bersama dengan Allah. Karena itu biarlah firman ini menjamah hati kita yang sudah di dalam Yesus Kristus. Mari kita membaca Alkitab lebih rajin dan setia. Yang belum dilahirkan baru, kita datang kepada Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Dan kita yang sudah dipercayai oleh Tuhan untuk menuntun orang, mari kita menjadi contoh dan teladan, sehingga akhirnya hidup kita menjadi hidup yang berbuah dan memberi warna. Yang terakhir dari firman ini dikatakan ayat yang 9, ini jadi pilihan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ini pilihan. Hidup mau dilenyapkan atau mewarisi negeri. Dua negeri, hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Kalau orang fasik, hidup yang akan datang bahagianya adalah neraka. Kalau dicatat di Markus pasal yang ke-9 bahwa apinya tidak padam, ulat-ulatnya juga tidak mati. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita masuk ke neraka mengikuti orang fasik, bisa kaya di dunia tapi akhirnya bertemu dengan api yang tidak padam dan ulat-ulat yang tidak padam. Wah. Karena itulah kita lihat sekarang di dunia ini betapa hebatnya iblis itu mempersiapkan generasinya ke sana. Jadi iblis juga persiapkan generasinya untuk masuk di sana. Di mana-mana dibuka untuk orang belajar untuk apa? Dancing lah. Supaya goyangannya dengan masuk narkoba dengan 70 Hz, frekuensi 70 Hz. Karena di neraka nanti akan ketemu dengan api dan ulat. Coba tidak tahu entah 7.000 entah berapa juta Hz di sana. Kalau dia ketemu ulat yang tidak mati dibakar api yang luar biasa. Untuk wah. Karena berbicara mati kekal bukan orang dikatakan di sana seperti orang mati yang kita lihat secara fisik, karena dia diberi rohnya itu dengan tubuh yang dari Tuhan. Maka Tuhan tidak menginginkan mereka dibinasakan. Tapi kita memilih, kalau mau kaya di bumi, kaya di surga, kita pilihlah Allah yang disembah oleh Daud itu.
yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang kita kenal di dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, dan dialah Tuhan yang telah kembali kepada sorga. Karena itu Bapak Ibu, kita begitu berbahagia karena kita mengenal Allah kita bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang roh adanya dan dekat, dan Dia mau tinggal di dalam kita, menjamin kita sekalipun dunia akan lenyap, tapi kita anak-anak Tuhan tidak akan lenyap. Mari kita memakai free will kita untuk memilih hidup mengandalkan Allah dan hidup benar. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa.